Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, yang masih membahas tentang seputar usaha peternakan jangkrik. Kita sudah kembali lagi di kandang jangkrik milik saya yang lokasinya di depan rumah. Di sini saya khususnya itu mau berbagi pengalaman sajalah, berbagi informasi apa yang dirasakan peternak-peternak jangkrik saat ini ya, khususnya di tanggal 27 November 2023. Nah, sebelum saya melanjutkan perbincangan ini, saya ingatkan kembali untuk kalian semua yang baru bergabung, yang baru menemukan video-video saya mohon bantuannya untuk like, share, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi terbaru seputar pengalaman beternak jangkrik. Dan tidak lupa saya doakan untuk teman-teman semua agar dilancarkan rezekinya, selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, rezeki yang melimpah, ruah, berkah, dan bermanfaat. Baik, di sini saya mau berbagi pengalaman saja lah di sini ya. Jadi dalam beternak jangkrik itu ada hal yang perlu diperhatikan dan harus dipertimbangkan secara matang, secara betul-betul, yaitu dari segi harganya. Nah, di sini ya. Jadi topik pembahasan kali ini yaitu pengalaman dan cara menyikapi pada waktu harga itu anjlok atau murah. Nah, jadi saya ulangi, dari harga jangkrik itu adalah harga jangkrik itu adalah ternak yang harganya itu tidak stabil. Nah, jadi mungkin pada waktu kemarin itu, pada waktu harga mahal, banyak dari teman-teman semua yang ingin memulai usaha ternak ini. Nah, tetapi pada waktu panen sekarang ini di tanggal 27 November 2023 di kota saya, khususnya di kota Kebumen, harga jangkriknya itu di angka 12.000. Ada yang 12.000, paling tinggi itu ada yang narik itu 15.000. Nah, padahal 1 bulan kemarin harga jangkriknya itu mencapai angka 55 sampai dengan 60.000. 1 bulan kemudian itu sekarang harganya cuma 12.000 sampai dengan 15.000. Itu harga tertinggi 15.000. Nah, ini adalah salah satu hal yang harus dipertimbangkan. Jangan hanya ingin beternak jangkrik pada waktu harganya mahal saja. Kalau kalian ingin memulai usaha ternak jangkrik, waktu yang tepat adalah waktu sekarang. Nah, sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk kalian beternak jangkrik. Karena pada waktu sekarang ini kalian ternak jangkrik ya, jadi harganya ini lagi anjlok-anjloknya, lagi murah-murahnya. Nah, kalian mau mulai proses penebaran telur, nanti pada waktu panen pasti harganya naik. Itu sudah berulang-ulang kali saya rasakan, saya alami selama saya itu memulai usaha peternakan ini. Nah, jadi kalian harus bisa mensiasatinya, bisa cara penghematan pakan, pengiritan pakan, lalu perawatannya harus seperti apa untuk menyikapi harga jangkrik yang tidak stabil seperti ini. Nah, lalu mungkin banyak dari peternak-peternak pemula yang bertanya, "Bang, dari harga jangkrik segitu apakah masih mendapatkan untung?" Nah, di sini akan saya bagikan untuk kalian semua. Nah, jadi pada waktu harga jangkrik itu murah, itu banyak peternak-peternak khususnya itu yang masih pemula itu malah sudah malas, tidak diurus. Apalagi jangkrik sudah berusia 2 minggu mungkin tidak kalian urus ya, itu salah yang besar. Jadi apabila kalian itu beternak jangkrik, harga jangkrik itu murah, kalian jangan patah semangat, jangan kendor semangatnya. Harga jangkrik itu naik turunnya itu per hari ya,
bisa per hari, bisa per minggu. Dan naik turunnya pun itu drastis teman-teman. Jadi jangan kalian tahu harganya murah terus kalian tidak mau merawatnya lagi. Jangan, rawatlah dengan sungguh-sungguh sama pada waktu harga jangkrik itu tinggi. Nah, jadi walaupun harga jangkrik mau murah, mau tinggi, mau nggak laku sekalipun, kalian tetap harus melakukan perawatan yang betul-betul maksimal. Harus melakukan perawatan yang bagus. Agar apa? Yaitu agar kerugiannya itu tidak terlalu besar. Kita harus meminimalkan angka kerugian. Walaupun harga jangkriknya itu murah, kita harus tetap konsisten lah. Jadi perawatannya kita harus tetap bagus, pakannya pun kita harus tetap bagus. Lalu juga kita harus bersungguh-sungguh walaupun harga jangkriknya itu tidak stabil. Nah, kalau menurut pengalaman saya selama saya menggeluti usaha ini, itu harga di angka 12.000 itu saya masih bisa mendapatkan untung ya. Jadi di angka 12.000 saya masih bisa mendapatkan untung. Karena apa? Karena hasil panennya pun itu hampir sama. Walaupun harga jangkrik mahal, harga jangkrik murah, itu saya tetap melakukan perawatan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang saya kurangi, tidak ada yang saya malas-malas. Saya anggap saja ternak jangkrik itu harganya cuma 10.000. Jadi seperti itu saya mensikapinya. Jadi pada waktu harga jangkriknya di angka 40 ataupun harga jangkrik tinggi lah, melonjak tinggi, itu saya anggap bonus. Nah, jadi seperti itu. Pada waktu harganya naik, harganya tinggi, itu saya anggap bonus. Nah, kalau pada waktu harganya 12.000, ya itu tidak masalah. Yang penting kita masih punya untung, walaupun tidak sebanyak di harga jangkrik pada waktu harganya itu mahal. Nah, jadi cara mensikapinya seperti itu saya. Jadi saya anggaplah harga jangkrik itu tidak terlalu mahal lah. Harga jangkrik itu di angka 10-15.000 saja. Itu kalau menurut saya dengan perawatan yang bagus, dengan pakan yang bagus, itu pasti akan menghasilkan jangkrik pun yang banyak. Hasil panennya pun pasti akan maksimal. Nah, dan dari 1 kilo telur, kalau kita bisa mendapatkan 70-80 kilo, kalikan saja 10.000, itu sudah mendapatkan angka omset itu sekitar 800.000 berarti. Telurnya 200, pakannya 400. Nah, masih mendapatkan angka 200.000. Nah, itu untuk 1 kilo telurnya. Nah, kalau kita pemula, itu angka 200.000 itu kelihatan memang kecil. Karena kita ternak selama 1 bulan, kita rawat dengan sungguh-sungguh, kita menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, tetapi hanya mendapatkan untung 200.000 saja. Nah, coba kalian ternak 2 kilo ataupun 4 kilo, bahkan bisa lebih. Nah, itu pasti angka 200.000 itu sudah besar tentunya. Nah, jadi kalau menurut saya ya, ternak jangkrik itu untuk angka kerugiannya itu adalah sangat kecil. Kalau menurut saya selama saya menggeluti usaha ini, ya itu kalau menurut perawatan itu kan dari peternak-peternak lainnya pasti beda. Hasilnya pun pasti beda, tidak akan sama rata dengan yang pernah saya alami. Karena saya usaha seperti ini, yang namanya mengalami kegagalan itu tidak hanya 1, 2, 3 kali saja, berulang-ulang kali. Tetapi yang penting kita tetap semangat, intinya tidak ada kerugian. Paling saya mendapatkan kerugiannya itu cuma rugi waktu dan rugi tenaga saja. Tetapi kalau untuk modal, untuk beternak lagi itu masih ada, masih bisa lah intinya. Makanya saya mensiasatinya itu dengan memperbanyak box. Kalau kita sudah berani memperbanyak box, kita harus betul-betul tahu teorinya, tahu prakteknya. Jangan hanya tahu teorinya, prakteknya nol. Nah, nanti kita tidak bisa mengarahkan yang akan merawat jangkrik-jangkrik yang akan kita ternak. Nah, karena kalau kita ingin menambahkan box lebih banyak
menambahkan box, pasti kita harus mempunyai tenaga yang membantu. Jadi kita tidak bisa mengurusnya sendirian, apalagi sampai punya, taruhlah kita menebar telur itu 30 kilo. Kalau kalian pegang sendiri ya tidak akan bisa. Pasti kalau kalian menebar telur 30 kilo kalian pegang sendiri ya itu capeknya minta ampun, capeknya luar biasa. Nah, jadi intinya kalau menurut saya dan saran saya, apabila harga jangkrik itu tidak stabil atau harga jangkrik itu lagi di bawah, lagi murah, itu kalian tetap melakukan perawatan dengan bagus, dengan maksimal, jadi agar tetap bisa mendapatkan hasil panennya pun yang banyak, jadi tidak mendapatkan kerugian yang terlalu banyak. Intinya kita bisa balik modal, kita bisa untuk modal ulang lagi. Nah, kalau bisa kalian pada waktu harga tinggi, harga mahal, kalian mulai menambahkan box. Jadi kalian mulai dari 4 box. Itu alhamdulillah mendapatkan harga jangkrik yang tinggi. Misal 40.000, yaitu kalian sisakan untuk membuat box 1 kilo lagi, 4 box lagi. Jadi seperti itu nanti siklusnya. Nah, nanti kalau sudah bisa perputarannya bisa bagus, bisa 2 hari panen, 3 hari panen, itu baru kalian bisa mendapatkan hasil dari ternak jangkrik ini. Kalau hanya mempunyai 2-3 box ya pasti itu hanya untuk usaha sampingan saja, jadi tidak bisa untuk keperluan sehari-hari, kurang. Nah, jadi saran saya kalau mau ternak jangkrik itu kalian harus pertimbangkan dari segi harganya, karena harga jangkrik itu tidak stabil, harga jangkrik itu naik turun, kadang murah kadang mahal. Kalian harus pintar-pintar caranya itu untuk memanage yang namanya nanti ada pakan, ada vitamin, ada lain-lain lah, jadi seperti itu. Nah, mungkin pengalaman kali ini atau informasi kali ini saya sudahi dulu. Semoga peternak jangkrik yang masih pemula, yang sekarang mengalami harga anjlok, kalian masih tetap semangat, jangan patah semangat, selalu berusaha lah intinya, jadi agar bisa berhasil dan bisa sukses. Nah, kita saling berbagi informasi, kita saling berbagi pengalaman untuk kebaikan bersama, untuk kesuksesan bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.